Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya yang banyak kepada kita. Oleh karenanya Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ada nikmat harta, ada nikmat sehat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Sehingga Allah ancam dengan ancaman yang keras bagi orang-orang yang tidak mau mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Apa kata Allah? لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Jika kalian bersyukur, maka akan aku tambah nikmatku untuk kalian. Walain kafartum, dan jika kalian kufur, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Sehingga dari ayat ini kita paham bahwasanya kufur itu bukan hanya sebatas kita menolak Allah. Bukan hanya sebatas menolak hari kiamat. Bukan hanya sebatas menolak malaikat ataupun Al-Quran atau kitab-kitab Allah yang lainnya. Tetapi kufur juga termasuk menolak atau tidak menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk mensyukuri, tidak menggunakan nikmat Allah untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sunnahnya kita dapat memahami agama ini dengan benar, yang dengan sunnahnya pula kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kalaulah pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas beberapa ayat tentang balasan-balasan yang akan didapat oleh orang-orang fajir. Adapun di pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang balasan-balasan yang akan diperoleh bagi al-abrar, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin." Di ayat yang ke-18. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Hadza muqabil qawlihi kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Jadi ayat yang ke-18 ini adalah kebalikan daripada ayat sebelumnya, di mana Allah Ta'ala berfirman, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Nah, para ulama ahli tafsir, ketika menafsirkan ayat tersebut, yaitu kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin, itu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah, haqqan, sungguh betul, sesungguhnya kita, yaitu catatan nama-nama orang fajir, itu berada di dalam sijil. Nah, sijil itu apa? Sijil itu adalah lapisan yang paling bawah di bumi. Berarti lapisan keberapa? Ketujuh. Ini bagi ulama yang berpendapat demikian. Itu artinya ketika ulama-ulama tersebut menafsirkan ayat itu dengan demikian, maka ketika menafsirkan ayat yang ke-18, berarti catatan nama-nama al-abrar, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, itu ada di dalam Illiyyin. Di mana Illiyyin? Di langit ketujuh, di bawah arsy. Ini bagi ulama yang berpendapat demikian. Kalau kita misalkan nama-nama kita sudah tercatat, alhamdulillah. Semoga nama-nama kita sudah tercatat di dalam catatan tersebut. Ya. Andai kata kita sudah tercatat, alhamdulillah, itu yang diharapkan. Kita khawatir tentu. Di dalam kitab Illiyyin tersebut tidak ada nama kita. Takut tidak kira-kira? Takut. Ya. Pak Takur kira-kira namanya di mana ini Pak Takur?
Di Iliyin atau Sijjin. Kalau Sijjin itu berarti nama-nama calon penghuni neraka kata Quran. Kalau di Iliyin berarti nama-nama penghuni surga. Semoga kita semua tercatat namanya di dalam kitab Iliyin. Nah, adapun pendapat yang kedua adalah kalla inna kitabal abrari lafi Iliyin, adalah tempatnya, sungguh betul tempatnya al-abrar itu di dalam surga Iliyin, surga yang paling tinggi yaitu surga Firdaus. Ini pendapat yang kedua. Nah, adapun al-abrar yaitu jam'u dari barin, itu jamak dari barin atau barin. Ini isim fa'il. Ya. Apa artinya? Dijelaskan di dalam kitab Aunur Rahman fi Tafsir Al-Quran. Yang dimaksud dengan bar adalah humul mu'minuna al-muttabi'una li awamirillah wal mujtanibuna li nawahi. Ini masih koma. Ya, sebatas ini maka artinya mereka adalah orang-orang yang beriman yang mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Tetapi masih ada kelanjutan. Kathirul khairi wal ihsan, dan mereka banyak melakukan kebaikan dan mereka banyak melakukan ihsan. Artinya ketika kita ingin masuk pada golongan al-abrar maka harus banyak melakukan kebaikan. Seperti apa aplikasinya? Misal ketika sholat bukan hanya sebatas cengkelang-cengkelit saja, yang di hati pengennya buru-buru supaya selesai. Ketika imamnya bacanya panjang mengeluh, begitu. Tidak. Tetapi al-abrar itu ketika melakukan ibadah-ibadah, ketaatan demi ketaatan, dia akan maksimal mengerjakannya, akan ikhlas, akan ridho. Ketika sholat 5 waktu, dia akan benar-benar berusaha untuk khusyuk. Diperbaiki setiap rukunnya, dipenuhi setiap syaratnya. Demikian pula sholat sunnah. Ketika sedekah, dia berusaha untuk apa? Untuk maksimal. Begitu ya. Ketika mampu dia berikan 10 juta, kasih 10 juta. Ini al-abrar. Bahkan bisa jadi lebih. Dan yang diberikan bukan hanya kepada fakir miskin, tapi juga kepada thalabul ilmi misalkan. Seperti Imam Abu Hanifah. Ya, beliau ini sering menghajikan murid-muridnya. Dia sering memberikan infak kepada murid-muridnya. Banyak murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Tapi beliau berlaku albir kepada murid-muridnya. Ya, luar biasa. Ini di antara contoh-contoh albir. Berusaha maksimal untuk berbuat kebaikan demi kebaikan. Ketaatan demi ketaatan. Ini albir. Nah, kita kira-kira dari golongan yang mana ini? Ya, yang sholatnya malas, puasanya malas. Ya, na'udzubillah min dzalik, kalau kita kemudian merasa zona nyaman, yang merasa pada zona nyaman dengan keadaan seperti ini, hati-hati, berarti kualitas keimanan kita yang bermasalah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi di dalam kitab Mukhtasar Mawsu'atil Akhlaq dijelaskan makna daripada albir ini atau albar ini adalah at-tawassuq fil khair. Itu berleluasa di dalam melakukan kebaikan. Bagaimana caranya kita untuk menjadi al-abrar? Orang-orang yang baik ini tentu harus ada upaya yang harus kita lakukan. Gak bisa kita berdiam diri. Gak bisa kemudian kita santai-santai untuk menjadi al-abrar. Harus ada upaya yang kita lakukan. Di antaranya, dan ini yang paling dasar, adalah akidah kita harus diluruskan. Para ulama, para sahabat terutama, kenapa mereka berlomba-lomba di dalam kebaikan? Kenapa mereka berlomba-lomba di dalam ketaatan? Karena mereka memiliki akidah yang luar biasa, akidah yang benar, akidah yang lurus. Para sahabat Nabi. Kemudian yang lainnya adalah harus kita benar-benar di dalam melaksanakan ibadah. Karena dengan ibadah ini, diri kita akan tercegah dari apa? Dari kekejian, dari sifat mungkar. Apa dalilnya? Di mana Allah Ta'ala berfirman, Inna salata tanha anil fakhsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan dari perbuatan munkar. Kemudian upaya yang harus kita lakukan, circle kita, lingkungan kita, pergaulan kita harus dijaga. Jangan sampai kita ini ingin maksimal dalam menjalankan ketaatan, kita bergaul dengan orang-orang yang malas di dalam melaksanakan ibadah. Kalau kita ingin menjadi orang-orang abrar, pilih teman-teman kita. Oh, ini rajin tahajudnya, ini rajin sedekahnya,
ini rajin puasanya, kita gauli. Begitu. Maka akan tertarik. Begitu, akan terpacu. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalili." Seseorang itu tergantung bagaimana agama temannya. Kalau dia ini al-abrar, maka kita akan mudah untuk mengikuti jalannya. Akan tertarik, akan terpengaruh. Dan ini seringkali terjadi. Banyak orang-orang yang tidak baik-baik saja. Malas ibadahnya, giliran kemudian dia bergaul dengan siapa? Dengan orang-orang yang baik, rajin ibadahnya, ikut semangat dalam beribadah. Tapi sebaliknya ketika ada orang yang rajin, dia iltizam terhadap agama, tapi kemudian salah bergaul, akhirnya apa? Ikut malas, menurun keimanannya. Ini sering terjadi. Jadi tinggal pilih kita mau bagaimana. Kalau kita ingin menjadi orang yang baik, silakan tempuh jalan-jalan tersebut. Sembari kita rajin duduk di majelis ilmu, karena tidak mungkin kita bisa bertakwa. Tidak mungkin kita menjadi orang yang baik, ya, kecuali dengan ilmu. Itulah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Masih di ayat yang sama ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin." Adapun makna lafi 'illiyyin, Allah di sini adalah litaukid. Dalam bahasa Arab bermakna untuk penekanan. Andai kata di dalam Al-Quran nggak ada lam taukid atau huruf-huruf penekanan yang lainnya, itu pasti benar. Ya, misalkan nih, misal ini, kalla inna kitabal abrari fi na'im. Sesungguhnya orang-orang al-abrar itu di dalam kenikmatan atau fi illiyin. Ya, illiyin, andai kata illiyin bermakna surga yang paling tinggi, sudah cukup. Ya, bahwasanya apa yang disampaikan Allah itu pasti akan terjadi. Ya, bahwasanya penghuni atau orang-orang abrar ini pasti akan masuk surga yang paling tinggi tanpa ada lam taukid. Terlebih ketika ada lam taukid, ini benar-benar akan terjadi, itu al-abrar akan masuk ke dalam surga yang paling tinggi. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Adapun illi di dalam kitab Aunur Rahman, ma'khudun minal ulu wal irtifa, diambil dari kalimat al-ulu, tinggi, wal irtifa juga tinggi. Maksudnya apa? Ay inna masirahum wa ma'alahu fi makanin 'alin murtafi'in. Sesungguhnya tempat mereka, tempat kembali mereka al-abrar adalah di tempat yang tinggi, murtafi'in yang tinggi, ya, yang tinggi. Wa huwa a'lal jannah fis samai sabitah. Maka tempat tersebut adalah di surga, di langit yang ketujuh. Betapa mulia al-abrar. Jangankan ya kita ini yang kadang-kala bermudah-mudah bermaksiat, ya, kita nggak pernah berharap di dalam surga yang paling tinggi. Meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah kepada kita, berdoalah, mintalah kepada Allah, ya, surga Firdaus. Gak ada salah kita minta. Tapi andai kata kita nggak dikasih surga yang paling tinggi, kita dikasih surga yang paling rendah, ya sudah cukup bagi kita. Ketika melihat kadar diri kita seperti ini, ya. Tapi kita pun jangan pernah merasa cukup, Pak. Ah, sudahlah, nggak apa-apa, nggak apa-apa ada malas-malas, nggak apa-apa nggak semangat, ya. Dapat surga yang paling rendah pun nggak apa. Siapa yang menjamin kita akan masuk surga yang paling rendah, Pak? Ketika sholat kita malas, gitu ya, sholat kita apa adanya, sedekah kita apa adanya, puasa kita kadang-kadang, akhlak kita juga biasa-biasa saja. Siapa yang menjamin bahwa kita akan mendapatkan surga yang paling rendah? Gak ada yang bisa menjamin. Oleh karenanya, yang harus kita lakukan adalah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapat derajat al-abrar. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat berikutnya, wa ma adraka ma illiyun. Apakah engkau tahu apa itu illiyun? Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan uslub ini, ya, uslub pertanyaan, itu dalam rangka ta'zimun wa tafkhimun li amri, adalah untuk membesarkan perkara tersebut tentang surga yang paling tinggi yang akan diperoleh oleh al-abrar, oleh orang-orang yang baik. Ai taukidul lima kutiba lahum minal masiri ila illiyin, yaitu sebagai penekanan lagi
Jadi ketika tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla inna kitabal abrari lafi kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Lam di sini lam tauhid sebagai penekanan. Dan Allah berfirman di ayat berikutnya dalam rangka untuk menekankan kembali ya dengan sebuah bentuk pertanyaan, wa ma adraka ma illiyun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun marqum, kitab, sebuah catatan. Ini andai kata yang mengartikan, yang menafsirkan kitab ini adalah sebuah catatan nama-nama calon penghuni surga, maka diartikan kitabun marqum. Taukidun liqaulihi kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Sebagai penekanan bagi ayat sebelumnya, yaitu kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Marqum di sini adalah maktub la yataghayyar atau la yutaghayyar wa la yutabaddal wa la yuzadu fihi wa la yunqasu minhu, yaitu sebuah catatan yang tidak mungkin bisa dirubah. Jadi kalau misalkan Pak Takur nih sudah Allah tetapkan bahwa Pak Takur tertulis di dalam kitab Illiyin, sudah gak bisa dihapus lagi Pak Takur. Ya, sampai kapanpun ya Pak Takur namanya akan di dalam kitab tersebut, nggak bisa, ya nggak bisa dirubah lagi. Jadi sudah menjadi ketetapan yang sudah baku begitu ya. Ya dengan cara apapun bisa jadi ketika Pak Takur itu biasa melakukan dosa, tiba-tiba Allah berikan hidayah kemudian bertaubat dengan taubatan nasuha dan memperbaiki diri, kemudian Allah golongkan menjadi al-abror. Atau memang Allah takdirkan dengan apa? Dengan kebaikan yang Pak Takur lakukan dari kecil sampai tua sampai mati begitu. Amin ya Pak Takur ya. Nah, jadi sudah ditetapkan dan kitab ini yashhadul muqarrabun, dipersaksikan, akan dilihat oleh orang-orang atau makhluk-makhluk yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya adalah al-malaikah wan nabiyyin, dan para nabi, wasadatil mukminin, dan para tokoh-tokoh orang-orang yang beriman dari kalangan pengikut para nabi, dari kalangan pengikut para rasul, dari kalangan para sahabat nabi, tanwihan, sebagai pujian, bihadzal kitabi wa isyaran lahu, ya akan kitab ini, ya ini pujian bagi kitab Illiyin yang berisikan tentang nama-nama calon penghuni surga. Ya, Allah berfirman yashhadul muqarrabun di sini sebagai bentuk pujian bagi nama-nama ini, kitab-kitab ini. Begitu ya. Wa isyaran lahu, dan sebagai iklan, ya pengumuman bagi manusia bahwasanya kitab ini benar-benar ada yang berisikan tentang catatan nama-nama calon penghuni surga. Hadirin azza Allah wa iyyakum. Adapun muqarrab, siapa mereka? Wa humul ladzi, dalam kitab tafsir At-Tabari disebut amalul abrar. Muqarrabun di sini adalah amalul abrar, adalah perbuatan orang-orang al-abrar, ya. Al-abrar tadi sudah dijelaskan maknanya. Maka di dalam tafsir At-Tabari yang dimaksud dengan muqarrabun adalah amal, ya, daripada al-abrar. Namun di dalam kitab Audur Rahman fi Tafsir Al-Qur'an, muqarrabun adalah humul ladzina taqarrabu ila Allah azza wa jalla bil imani wal a'malis salihah. Adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan keimanan, dengan amalan saleh. Faqarrabahum ilaih, maka Allah akan dekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Dengan keimanan, dengan amalan saleh. Dalam firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat 35, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tempuhlah kepadanya dengan wasilah, perantara. Maksudnya apa? Kita dekatkan diri kepada Allah dengan apa? Perantara itu ketaatan. Ya, sebagian pengikut hawa nafsu salah dalam menggunakan ayat ini. Ya, mereka gunakan untuk apa? Untuk melakukan tawasul. Begitu ya. Bukan berarti kita melarang tawasul. Tawasul itu syariah.
Ya, dengan apa? Dengan Asmaul Husna, begitu ya. Dengan apa? Dengan orang yang soleh, begitu ya. Dan dengan penghuni kubur, begitu. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal abrara lafi na'im." Sesungguhnya al-abrar lafi na'im, di dalam kenikmatan. Ini penjelasan tentang balasan bagi orang-orang al-abrar. Hadza bayanun lima kutiba lahum fi 'illiyyin. Ya, ini adalah penjelasan terhadap apa yang telah ditetapkan bagi mereka di dalam surga ini. Apa itu? Naim, kenikmatan. Apa an-naim? An-naim di sini adalah kullu ma tatana'am wa tasurru bihil qulub wa kullu ma taltadzu bihi wa tartahu lahu nufus. Adalah segala apa yang membuat hati ini nikmat dan senang. Ya, jadi penghuni surga nanti, Pak, hatinya itu senang, hatinya nikmat. Wa kullu ma taltadzu bihi wa tartahu lahu nufus, dan jiwanya itu nyaman. Ya, jadi penghuni surga bukan hanya mendapatkan nikmat badan saja, ya, tapi nikmat maknawi juga dapat. Hatinya akan merasa tenang, hatinya akan merasa nyaman. Minal ma'akil, ya. Dan di antara nikmat-nikmat tersebut adalah al-ma'akil. Ma'akil itu jamak dari makul, ya. Atau makan, ya. Jadi dari makanan-makanan, wal masyarib, dan minuman-minuman, wal azwaj wal masakin, ya, dan kemudian pasangan-pasangan. Jadi masyarib, minuman apa saja ada di sana. Ya, hatta khamr pun ada. Jadi minuman keras itu ada, Pak Takur, nanti di surga. Ya, mau bir, mau apalagi nama-nama minuman keras, whisky, ada apalagi perangkal, ya, perangkal ada. Ngerti Pak Takur, perangkal? Ya, ngerti Ustaz, ya, tapi bukan pengalaman, ya. Ngerti sih ngerti, tapi nggak pengalaman, ya Pak Takur, ya. Nah, itu di antara minum-minuman keras ada semua nanti di surga, tapi bukan minuman keras seperti yang ada di dunia, yang sifatnya memabukkan, yang sifatnya nggak enak. Minuman keras di dunia itu nggak enak. Cuman karena imannya itu kurang, jadi dinikmati minuman yang nggak enak. Ya, barangkali itu konon katanya dibuat dari virtus. Virtus, virtus itu, dan rasanya pahit sekali. Siapa yang pernah ngerasain di sini? Ya, jangan ngaku, itu aib, ya, nggak boleh. Ya, harus ditutup rapat-rapat yang pernah minum keras barangkali. Ya, konon katanya rasanya pahit sekali. Meskipun wangi tapi rasanya keras sekali, nggak enak sekali. Gitu ya. Kadang ada dorongannya kerupuk atau kacang gitu ya. Pun nggak bisa, nggak mempan begitu ya. Ini saya cerita seperti ini bukan pengalaman Pak ya, tapi kata orang gitu ya. Awas jangan sungguh dengan saya. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Jangan sampai kita apa namanya menginginkan minuman seperti itu. Wal azwaj, dan pasangan-pasangan. Kalau kita laki-laki berarti kita dapatnya bidadari, termasuk istri kita. Ya, tenang Pak Takur, kalau sekarang di dunia cuma dapatnya satu. Nanti di surga dapatnya banyak Pak Takur, ya. Begitu. Ah? Iya. Wal masakin, dan tempat-tempat istana, kita akan dapat istana, wal basatin, dan kebun-kebun, wa ghairi dzalik, dan selain itu min alwa'in na'imil maknawi na'imul qalbi, di antara pernak-pernik atau macam-macam nikmat maknawi, yaitu nikmat hati, wan na'imul hissi, dan nikmat hissi, na'imul badan, nikmat badan. Jadi kita penghuni surga akan merasakan nikmat yang luar dalam lah istilahnya begitu ya. Begitu. Kalau di dunia gak selengkap ini Pak. Ya, ada orang yang bahagia hatinya tapi badannya itu ya nggak nikmat. Siapa mereka? Para nabi yang diuji dengan ujian yang keras seperti Nabiullah Ayub alaihissalam. Ya, Nabiullah Ayub diuji 18 tahun lamanya apa namanya penyakit kulit. Ya, sampai tinggal tulang dengan kulitnya saja. Tapi bahagia Nabiullah Ayub. Kenapa? Karena punya iman yang kuat, sabar, syukur, dan senantiasa memuji Allah.
meskipun fisiknya itu menyakitkan. Ada sebaliknya orang yang fisiknya itu luar biasa kelihatan nikmat, tapi hatinya sengsara. Siapa mereka? Orang-orang kafir, Pak. Ya, jangan dikira mereka yang duduk di atas mobil yang mewah, masuk di dalam rumah yang megah, jabatannya itu luar biasa mentereng, tapi keimanan mereka nggak ada. Jangan dikira bahagia, sengsara mereka, Pak. Ya, wallahi mereka sengsara. Apa kata Allah? Ya, innal fujjar la fi jahim. Para ulama menjelaskan bahwasanya mereka al-fujjar, orang-orang kafir juga, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan siksa neraka di dunia. Begitu ya. Apa tersiksa batinnya. Meskipun fisiknya itu terlihat normal, bahkan cerah begitu ya, terlihat bahagia, tapi sengsara begitu ya. Karena memang tidak ada jalan lain untuk mendapatkan kebahagiaan kecuali dengan apa? Dengan takwa kepada Allah. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala mengatakan, "Law 'alima al-muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi la jaladuna 'alaihi bisuyufihi." Ya, kalau sekiranya raja-raja itu dan anak-anak raja itu tahu apa yang kami rasakan di dalamnya berupa kenikmatan karena ketaatan kepada Allah taala, maka mereka akan menguliti kami dengan pedang-pedang mereka. Ya, saking kirinya mereka dengan kenikmatan yang kita rasakan. Kenapa? Karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah Pak, seringkali dapurnya itu nggak ngebul. Iya kan? Kalau kita dapurnya nggak ngebul, bukan berarti karena kita kelaparan. Makanya di rumah makan, di warteg, di sate apun, di empol, di empal apa itu namanya? Keruncuk begitu ya. Petakur kayak gitu kan. Nah, beda Nabi itu ketika dapurnya nggak ngebul karena memang nggak ada yang bisa dimasak. Tapi apa yang keluar dari lisannya? Baiti jannati. Baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Kita kalau nggak ada apa-apa di rumah, kira-kira mau ngomong apa kita sama istri kita? Hah? Telat masaknya saja kita mau ngomong apa kepada istri kita? Bayangkan ketika Nabi tanya kepada istrinya, ada makanan apa? Gak ada, wahai Rasul. Ya sudah, saya mau berpuasa. Gak marah-marah. Kita kira-kira diapain istri kita kalau misalkan wayahnya matang masakan, misalkan wayahnya makan siang belum tersaji di atas meja, ya apa yang mau dibanting kira-kira? Di bahasa Boyonya seperti itu, Pak ya. Ya, apa yang mau dibanting? Ya makanya siap-siap piringnya melamin semua, jangan beli Pak Takur ya. Na'udzubillahi min dzalik. Nggak boleh kita ya punya sifat temperamen kepada keluarga, kepada manusia. Hadirin azani Allah wa iyyakum. La fi na'im. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwasanya ya, nikmat tersebut adalah nikmat makanan, minuman, pasangan dan lain sebagainya. Alal araiki yang ngomong-ngomong bidadari Pak Tapur, ya. Itu bidadari itu sifatnya terus-menerus perawan. Ya, nggak ada jandanya ya. Perawan terus. Kita kalau meluk bidadari nanti di surga selama 70 tahun. Setiap kali kita datang menemui bidadari tersebut, ya, maka bidadari itu akan perawan dan kita akan kuat, ya, kuat dalam tanda kutip Pak Takur ya. Nah seperti itu. Ya, di antara bidadari itu adalah istri kita. Ya, jadi tenang saja ya, istri kita nggak boleh cemburu. Begitu ya kalau kita ngomong bidadari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya alal araiki yanzurun. Alal araik itu adalah jamak daripada arikah. Ya, arika. Arika itu dipan, ya, dipan. Ya kalau dipan, kalau kita ngomong dipan berarti maklum. Ya berarti ada ranjangnya. Dan ranjang itu indah kata para ulama. Ada kelambunya, ada bantalnya, ada kasur yang begitu empuk. Dan penghuni surga, mereka akan melihat alal araiki yanzurun. Mereka akan melihat. Yanzurun di sini. Kalau kita belajar bahasa Arab, maka kan kita akan mencari. Kok nggak ada maf'ulun bihnya? Yanzurun, apa yang mereka lihat? Apa yang penghuni surga itu lihat? Maf'ulun bih itu berarti kalau bahasa Indonesia itu objek mungkin ya. Objek. Apa yang dilihat? Gitu. Nah, di sini kata para ulama, sebagian ulama, yang turun di sini, kenapa Allah tidak menyertakan maf'ulun bih menunjukkan bahwasanya apa yang dilihat adalah apa yang kita senangi. Begitu ya.
Apa yang kita senangi, apa yang Allah berikan kepada kita di surga, berupa kebun, berupa ini dan itu, kita lihat. Dan itu yang membuat kita gembira. Sebagian ulama menafsirkan bahwasanya yang akan dilihat adalah karib kerabat kita di dunia. Dan itu akan menjadi nikmat manakala kita melihat kembali mereka di surga nanti. Begitu ya. Ada pula yang menafsirkan bahwasanya yang mereka lihat adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Adapun di dalam kitab Ar-Rahman fi Tafsir Al-Qur'an dijelaskan yanzuruna ila ma a'tahumullah minan na'im wal mulkil kabir. Yaitu mereka penghuni surga akan melihat apa yang telah Allah berikan kepada mereka dan kenikmatan yang luar biasa, penguasaan yang besar, ya. Walladzi a'lahu an-nazar ila wajhillahil karim. Dan tingkatan yang paling tinggi, pemandangan yang paling tinggi bagi penghuni surga adalah melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau akan melihat bahwasanya wajah-wajah mereka nadratan na'im, maksudnya adalah dengan penuh kenikmatan. Ya. Jadi penuh dengan kebahagiaan. Ta'rifu wa tara fi wujuhim idza nadarta ilaiha nadarat at-tana'im, ya, bahwasanya yang akan terlihat pancaran kebahagiaan itu akan terlihat. Beda ketika di dunia, Pak. Orang bahagia, hatinya bahagia, bisa jadi dia pura-pura sedih. Begitu ya. Kayak Pak Takur, gitu ya. Takut dihutangi, begitu ya, bisa jadi. Ya Pak Takur ya. Ya, bahagia aslinya. Cuman kelihatannya tuh sedih. Barangkali khawatir ada yang Pak Takur minjem di tanggal tua gitu ya. Masa guyunya seperti itu Pak Takur ya. Ya di dunia seperti itu. Ada orang yang sedih tapi kelihatannya bahagia. Dia pintar menutupi apa? Deritanya. Begitu ya. Dikiranya bahagia padahal sedih. Ini di dunia. Tapi kalau di surga nggak ada yang bisa ditutupi kebahagiaan hatinya. Ya, akan terpancar dengan senyum. Ya, begitu. Dengan tawa, dengan bercanda dan lain sebagainya. Begitu. Gak ada yang sedih. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat berikutnya, yusqawna birrahiqim makhtum. Penghuni surga, yusqawna min syarabir rahiq. Mereka akan diberikan minum dengan apa? Dengan ar-rahiq. Ar-rahiq wal khamr. Adalah minuman keras. Khamr itu adalah sesuatu minuman yang memabukkan. Jadi apa saja minuman ketika memabukkan disebut khamr dan itu diharamkan. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrun haram. Ya, setiap minuman yang memabukkan itu adalah khamr dan setiap khamr itu diharamkan. Mau itu dengan apa? Mau itu di apa namanya komposisinya dengan anggur, dengan kurma, dengan madu, dengan susu. Ya, misalkan kemudian bisa memabukkan, maka itu khamr dan haram hukumnya. Ustaz, bagaimana kalau misalkan kita ini minumnya sedikit, sekedar untuk jamu? Kan banyak seperti itu, Pak. Banyak orang-orang khususnya pekerja keras, mohon maaf, ya, ketika mereka merasa capek, mereka datang ke tukang jamu, kemudian dicampur jamunya, dioplos dengan apa? Dengan minuman keras, begitu. Sedikit, nggak memabukkan, betul. Hukumnya bagaimana kira-kira? Hukumnya gimana, Pak Takur? Sedikit saja, cuma mungkin 2 tetes lah. Buat jamu, boleh nggak? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma askara kathiru faqaribu haram. Ya. Sesuatu yang banyaknya itu memabukkan, maka yang sedikitnya itu haram. Begitu ya, Pak Takur ya. Jadi nanti kalau ada temannya yang mau ngejamu dicampur dengan oplosan itu, maka Pak Takur sebutkan hal itu. Ya, minuman yang banyaknya itu memabukkan, maka yang sedikitnya itu haram. Mau setetes, mau 2 tetes, mau 3 tetes, haram hukumnya. Karena dia itu khamr, banyaknya bisa memabukkan. Nah, adapun khamr ini tentu dilarang di dunia, Pak. Dilarang. Ya, orang yang suka minum khamr di dunia, jangan harap dia akan merasakan khamr di akhirat. Ya, khamrnya di dunia itu nggak enak.
Orang yang suka minum minuman di dunia diharamkan oleh Nabi ya untuk meminumnya di akhirat. Semana dengan hadis Nabi, "Man syaribal khamra fid dunya hurimaha fil akhirah." Ya, barang siapa meminum khamr, minuman keras di dunia, maka diharamkan baginya di akhirat, nggak boleh. Meskipun dia masuk surga, bahkan meskipun dia itu al-abror. Andai kata dia dulu peminum keras, taubat dan merubah diri menjadi orang yang baik, giliran kemudian dia masuk surga, mungkin hanya sebatas melihat teman-temannya itu bisa minum khamr di surga, tapi dia nggak bisa. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tahan diri, Pak. Ya, kalau misalkan ada orang yang mabuk, kelihatannya enak, sebetulnya nggak enak mereka, nggak enak begitu. Kadang kalau orang yang mabuk itu cuma gaya-gayaan saja, ya ikut-ikutan temannya begitu ya, seperti itu. Apalagi dari kalangan pemuda begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana kalau misalkan nggak minum begitu, nggak minum, cuman apa namanya ngelayanin saja, ya jadi waiters di bar misalkan. Bukan bar ini Pak ya, bukan bar kebaikan, tapi bar itu klub malam. Ya, di sana ada pelayan yang suka menyajikan minuman, ya, atau bartender istilahnya ya. Itu bagaimana hukumnya? Tetap haram. Begitu karena ta'awun 'alal itsmi. Atau pesan misalkan ada teman orang kafir ya memesankan minuman khamr gitu untuk temannya. Bagaimana hukumnya? Itu pun diharamkan. Hatta untuk orang kafir minuman itu nggak boleh. Ya, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya masih di ayat yang sama, yusqona mir rahiqim makhtum. Makhtum ini adalah ay makhtumun alaihi an yudakhilahu syai'un yanqusu ladzata wa aw yufsidu ta'ama. Jadi nanti ya ketika penghuni surga itu akan diberikan minuman dari apa? Dari khamr. Khamr itu berupa sungai, Pak. Ya, berupa sungai tapi ada tutupnya. Ya, apa itu tutupnya? Ya. Wallahu taala alam. Ya. Tutupnya bagaimana? Tapi yang pasti tutup itu ya digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar rasa khamr itu gak berubah. Rasa khamr itu tetap terjaga, tetap nikmat begitu ya. Tetap enak rasanya. Begitu. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup? Bagaimana rasanya? Dijelaskan di ayat berikutnya, khitamu miskun. Ya, penutupnya adalah, maksudnya penutup di sini bukan tadi, bukan waktu, bukan. Tapi rasanya. Ya, ada ulama yang lain menafsirkan dimaksud dengan khitamu adalah mizaju. Itu campurannya. Campurannya adalah miskun. Kalau yang menafsirkan dengan kalimat mizaju berarti khamr di sini bahannya atau komposisinya di antaranya adalah dengan minyak wangi mis. Ya, di luar biasa. Ya. Tapi kalau yang menafsirkan hanya sebatas penutupnya, berarti apa namanya ketika meminum khamr di surga, dia akan meminum khamr biasa saja begitu. Maksudnya nggak ada rasa misiknya, rasanya begitu ya. Tapi giliran nanti sudah selesai, maka ada aroma-aroma misiknya. Begitu. Ini ulama tafsir berbeda pendapat tentang rasa khamr di surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, nah, ada sebuah hadis di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita, kepada umatnya, bagaimana caranya untuk mendapatkan minuman keras di surga. Bagaimana caranya untuk mendapatkan minuman khamr di surga? Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyama mu'minun saqa mu'minan syurbatan 'ala dhama'in saqahu Allahu yaumal qiyamah minar rahiqil makhtum." Ya, kapanpun ya, orang yang beriman memberikan minum ya, karena kehausan kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan minuman khamr yaitu ar-rahiqil makhtum pada hari kiamat nanti. Jadi cari, Pak, ada nggak temannya yang kehausan? Kita kasih minum. Allah akan berikan nanti di surga ya apa namanya? Ar-rahiqul makhtum begitu ya. Nah, ini solusi. Barangkali bagi orang-orang yang sudah minuman keras, orang yang sudah pernah minum kemudian taubat ingin mendapatkan minuman keras di surga, ya dengan cara ini, ya kita berikan orang-orang yang haus begitu ya, minuman begitu.
Wa ayyuma mu'minun at'ama mu'minan 'ala jaw'in at'amahu Allahu min thamaril jannah. Min thimaril jannah. Ya, barang siapa orang yang beriman memberikan makanan kepada orang yang beriman karena kelaparan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia makanan dari buah-buahan surga. Ya, jadi jangan pelit, Pak. Sejatinya ketika kita memberikan sesuatu kepada orang yang beriman, entah itu ketika dia kesulitan, begitu ya, atau kelaparan, begitu ya, maka Allah akan balas dengan balasan yang luar biasa. Ya, terdapat dalil umum. Di dalam dalil umum. Semak dengan hadis Nabi, ya, Nabi bersabda, "Man nafasa qurbatan min qurabid dunya, nafasallahu alaihi qurbatan min qurabil akhirah." Ya, barang siapa yang melapangkan kesulitan orang lain, maka Allah akan lapangkan kepadanya kesulitan dari kesulitan akhirat. Kita tahu bagaimana kesulitan akhirat, Pak. Luar biasa sulitnya. Ya, sampai-sampai ada yang keringatnya nanti sampai mulut karena matahari ada di atas kepala. Bayangkan, ketika kita menolong orang lain yang sedang kesulitan, bisa jadi yang harusnya matahari itu menyengat kepala kita, Allah menaungi kita. Luar biasa, ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yassara ala mu'sirin, yassarallahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang Allah berikan kemudahan, barang siapa yang memudahkan orang yang berhutang, ya, kesulitan orang yang berhutang, maka Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Ini luar biasa. Ya, kita cari orang yang hutang, Pak. Ya, mana yang benar-benar sulit, bukan orang yang modus, gitu. Kita punya duit, kita bantu untuk melunasi hutang. Atau ketika kita menghutangi orang lain nggak sanggup bayar, nggak apa-apa, sudah. Jangan malah digibahi. Iya tuh orang itu nggak bayar-bayar. Janjinya bulan ini tapi nggak jadi bayar lagi. Ya, kita ini pengen dapat pahala ngutangin orang lain, Pak. Bukan ingin dapat dosa. Jadi hati-hati. Lisan kita jangan menggibahi orang tersebut yang nggak bayar-bayar hutangnya. Ya, terlebih orang tersebut memang nggak mampu, maksudnya karena memang bukan modus, bukan, tapi kesulitan, nggak punya duit untuk bayar. Sudah, biarkan. Ya, mengingat hadis ini begitu besar pahala bagi orang-orang yang memudahkan orang yang sedang kesulitan dalam berhutang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wallahu fi auni al-abdi maka al-abdu fi auni akhi." Ya, maka Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Jadi jangan hitung-hitung, Pak. Ya, masalahnya kita kenapa sulit untuk menolong orang lain? Karena kita nggak mengimani sabda Nabi dengan benar. Ngertinya kita, kalau ada orang butuh 100.000, kita akan berpikir panjang. Ya Allah, nanti bagaimana ya kalau saya nolong 100.000, yang tadinya 10 juta di saldo saya akan berubah. Nominalnya menjadi berapa? 9.900.000. Terus berapa? 9.900.000. Nggak jadi 10 juta lagi. Ada yang pernah kayak gitu, berpikir seperti itu. Ya, berkurang nanti nilainya di saldonya kalau misalkan nolong orang lain. Ya, padahal hitung-hitungnya bukan seperti itu. Ya, nggak akan rugi kita nolong orang lain. Malah akan ditambahkan yang namanya sedekah, kita akan dimakmurkan rezeki. Termasuk kita di akhirat akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk pertolongan apa? Apapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Dan di dalam hal itu, wa fi dzalika al-isyaratu ila ma 'addahu Allah azza wa jalla al-abrar min anwa'in na'im as-sabiqah wa ghairiha. Yaitu wa fi dzalika isyarat terhadap apa yang telah Allah siapkan bagi al-abrar, bagi orang-orang yang bertakwa, ya, dari berbagai nikmat yang telah lalu dan selainnya. Wa fi dzalika, maksudnya, dan di dalam nikmat-nikmat tersebut bagi orang-orang abrar, falyatanafasil mutanafisun. Hendaknya berlomba-lomba untuk mendapatkan nikmat-nikmat tersebut. Kita disuruh oleh Allah untuk berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan, ya, di dalam memaksimalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira tanggung gitu ya, apa sudah ini? Sudah saja ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan.
Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.